Nanti tapi dipoto, Bu. Menurut Ibu, apa tujuan utama dari kebijakan larangan membawa kendaraan bermotor bagi siswa di SMA Negeri 1 Cikalongwetan? Kalau menurut Ibu, yang pertama itu adalah apa namanya keamanan. Kedua, ketertiban. Ketiga, kita itu membantu apa? Kalau anak-anak tidak membawa motor ke sekolah, mau tidak mau mereka harus diantar oleh orang tua. Itu salah satu manfaat pertama ya. Jadi setidaknya ada kedekatan emosional karena ada interaksi antara orang tua dan anak. Yang kedua, kita bisa membantu para saudara-saudara kita yang bekerja sebagai katakanlah sopir ya, mau itu dia sopir ojek, mau dia sopir angkot, ya kan? Kalau anak-anak bawa motor, yang pertama tadi kan keselamatannya kita nggak ngejamin kan, yang namanya mereka bawa motor ugal-ugalan, tidak memenuhi peraturan lalu lintas kan nggak tahu. Seenggaknya kalau misalkan mereka pakai kendaraan umum itu akan lebih safety, itu aja sih kalau menurut Ibu mah. Nah, Ibu, selanjutnya sejak kapan kebijakan larangan membawa kendaraan bermotor mulai diterapkan? Terus berdasarkan apa kebijakan tersebut disusun? Kalau di sini, kalau di Seman 1 Cikalongwetan, kebijakan itu mulai diterapkan pada saat munculnya itu apa namanya teh ya dari gubernur ya kan, surat perintah dari gubernur. Nah, dasarnya dari surat kebijakan dari gubernur itu. Yang ketiga, bagaimana cara sekolah membina siswa agar memahami dan menerima kebijakan tersebut? Kalau cara sekolah, pertama-tama kita itu sosialisasi dulu, terutama kan kebetulan waktu itu teh kan di awal tahun ajaran masuk sekolah. Jadi untuk siswa-siswa kelas 11-12 waktu itu kebetulan pada saat disosialisasikannya pada saat pembagian rapot semester genap. Nah, untuk kelas 10 waktu itu disosialisasikannya pada saat daftar ulang untuk siswa baru. Gitu. Jadi kita ngasih pemahamannya ke orang tua dulu. Bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan untuk memastikan siswa teh mematuhi perintah tersebut? Kalau mekanismenya kita kontrolnya. Nah, cuman karena keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, memang ada beberapa siswa yang tetap membawa kendaraan. Tapi itu misalkan dititip di saudara atau di teman. Tapi tetap sekolah mengontrol dan memperingati mereka yang masih tetap membawa motor untuk tetap mengikuti peraturan lalu lintas. Berarti udah kejawab ya kalau bagaimana aturan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan ini mah ya. Selanjutnya, apa tindakan yang diambil jika ditemukan siswa yang melanggar kebijakan tersebut? Sejauh ini apabila ada siswa yang melanggar sejauh ini ya, kita panggil orang tua paling. Kalau misalkan katakanlah anak ditemukan memang membawa kendaraan tanpa pengawasan orang tua kan, atau misalkan tanpa memakai helm segala macam gitu. Cuman yang lebih ekstrim belum ditemukan. Jadi untungnya kalau untuk di daerah sekolah ya, terutama untuk masuk ke area sekolah, anak-anaknya sudah mengikuti peraturan yang diterapkan. Katakanlah anak-anak yang jarak rumahnya lumayan jauh dan tidak ada akses kendaraan, maka kita bolehkan membawa motor dengan catatan harus punya SIM kan. Nah, kemudian apabila mereka belum punya SIM, kita minta surat keterangan dari desa setempat yang menyatakan bahwa memang akses jalan ke desa tersebut atau ke kampung tersebut memang tidak ada akses untuk kendaraan umum gitu.
Terus menurut ibu nih bagaimana kebijakan ini teh berdampak pada kedisiplinan siswa gitu? eh Kalau menurut saya dampaknya ya mungkin ya anak-anak itu bisa lebih pagi katakanlah karena mereka itu kan harus memperhitungkan tidak hanya jarak rumah dari rumah ke sekolah. Kalau pakai kendaraan kan udah terhitung ya. Beda halnya kalau memakai kendaraan umum karena kan ada macetnya, ada ngetemnya. Nah mungkin positifnya mereka jadi bisa belajar untuk manajemen waktu. Yang terakhir, apa saran atau masukan ibu untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan ini ke depannya? Saran ibu nih gitu, perlu ditingkatkan lagi atau enggak gitu? Perlu, kalau menurut saya perlu ditingkatkan terutama untuk apa ya, sebetulnya kita itu apapun itu harus berkolaborasi dengan orang tua karena memang ada beberapa eh, orang tua yang masih membiarkan anaknya menggunakan kendaraan bermotor tanpa ada komunikasi ke pihak sekolah. Setidaknya kalau misalkan orang tua berkomunikasi dengan kami pihak sekolah bahwa mungkin meminta izin anaknya untuk membawa kendaraan, ya kan seenggaknya nggak nyolong-nyolong ya, Ya, tetap aja ke sekolah dan itu kan bisa kita awasi. Beda halnya karena mereka tidak ada komunikasi, jadi kan kita nggak tahu anaknya membawa kendaraan atau tidak. Dan misalkan mereka membawa kendaraan terus kendaraannya dititipkan, bisa jadi kan nanti kendaraannya hilang. Pasti akan melimpahkan ke pihak sekolah tanggung jawabnya, sedangkan pihak sekolah pun nggak tahu siswanya membawa kendaraan atau tidak.